Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita akan menggunakan Mazmur Tanggapan sebagai doa pembuka kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, bulan dan bintang yang Kau pasang, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Kau ciptakan dia hampir sama dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri dia kuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau tundukkan di bawah kakinya. Domba, sapi, dan ternak semuanya, hewan di padang dan marga satwa, burung di udara dan ikan di laut, dan semua yang melintasi arus lautan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekarang mari kita baca Injil Markus bab 7 ayat 1-13. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-murid-Mu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu,
Dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Mazmur tanggapan yang menjadi bahan doa kita menjadi puji-pujian bagi Allah karena kuasa Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Kita sudah membaca dalam kitab Kejadian sebelum ini bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini baik adanya. Itu yang kita baca dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 19. Pada hari ini kalau kita memperhatikan bacaan pertama meskipun tidak kita baca, yaitu dari kitab Kejadian bab 1 ayat 20 sampai bab 2 ayat 4a, di sana kita berjumpa dengan cara Allah menciptakan segala sesuatu baik adanya. Ada klasifikasi-klasifikasi ciptaan Tuhan Allah yang mengisi seluruh bumi ini, mulai dengan benda-benda mati, dan kemudian ada makhluk hidup, mulai dari tumbuh-tumbuhan, kemudian binatang-binatang, dibedakan binatang yang ada di air, ya, di lautan, binatang yang ada di udara, binatang yang ada di muka bumi ini. Ada ikan-ikan dan makhluk lautan, ada burung-burung dan makhluk-makhluk di udara, dan kemudian ada binatang-binatang lainnya yang memenuhi bumi ini. Puncak dari segala ciptaan adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan inilah yang menjadi alasan mengapa pemazmur kemudian memuji Allah yang telah menciptakan segala sesuatunya dan menampakkan keagungan serta kemuliaan Allah bagi umat manusia. Bahkan manusia dipercaya, meskipun manusia ini tiada artinya, terbuat dari tanah, dari debu, namun diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan menurut citra Allah sendiri, bahkan diberi kuasa untuk mengelola bumi dan seisinya ini. Sebab manusia sebagai pengelola bumi dan seisinya tidak berhak untuk menjadi tuan atas bumi ini. Manusia bukan pemilik bumi dan seluruh isinya, tetapi segala sesuatu adalah milik Allah. Manusia diberi wewenang yang positif untuk mengelola alam dan seisinya ini. Oleh karena itu, tidak ada tempat bagi yang namanya eksploitasi dan perusahaan bumi beserta seluruh isinya itu hanya demi kepentingan manusia. Manusia diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola alam semesta ini.
dan kemudian menjadi persembahan untuk memuliakan Allah, bukan untuk memuliakan dirinya sendiri. Dan persis itu yang terjadi dalam Injil ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat terus-menerus menolak Yesus sebagai utusan Allah, Yesus sebagai putra Allah yang maha tinggi, yang menjadi manusia untuk kita. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dalam arti tertentu telah bersikap eksploitatif. Dia seolah-olah menguasai seluruh alam ini, bahkan menjadikan adat istiadat bukan sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan, melainkan untuk memuliakan dirinya sendiri, bahkan mengecualikan kuasa keagungan Tuhan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, inilah yang diprihatinkan oleh Yesus di dalam Injil yang diwartakan kepada kita. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat lupa bahwa mereka diciptakan sebagai citra Allah, dan dengan demikian mestinya juga menghargai citra Allah lainnya yang hadir dalam diri sesama. Sesama bukan untuk ditindas, bukan untuk diperas, melainkan menjadi sahabat-sahabat untuk berkarya dan memuliakan Allah, baik di dalam pekerjaan maupun juga di dalam setiap peribadatan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, inilah gagasan-gagasan dasar antara lain yang bisa kita renungkan pada hari ini. Harapannya kita semakin tunduk taat kepada Allah dan tidak bersikap sewenang-wenang kepada sesama, apalagi dengan menghakimi atau mengadili orang lain. Mari kita pergunakan seluruh kualitas kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk berkat satu terhadap yang lain dalam kehidupan kita. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.